begitu di atas kertas itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, haram menyentuhnya kalau tidak berwudu, haram menginjaknya, haram meletakkannya di tempat najis. Kertas menjadi mulia kalau bersanding dengan Al-Quran. Inilah orang yang akan dibangkitkan bersama malaikat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dipanggil untuk memberikan syafaat. Khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang mengajarkan Quran, orang yang belajar Quran, orang yang menghafal Quran, wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Jadi adik-adik sekalian, kalau istiqomah saja kalian dalam menghafal Quran ini, mengajarkan Quran, Allah akan membalas. Yang saya ceritakan ini bukan berita, tapi fakta nyata bahwa hari ini Allah memuliakan para penghafal Quran. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga adik-adik ini jadi wisuda, dibalas Allah lah semua kebaikan ini insyaallah. Dari Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua LPTQ, para asatis, para ustadz, orang tua yang mengikhlaskan anak-anaknya, adik-adik yang begitu banyak tentu saja kesulitan di dalam menghafal Quran ini. Allah membalas semua yang bersanding dengan Quran menjadi mulia. Kertas, kalau dia hanya sekedar tisu membersihkan mulut, kalau diletakkan di WC, tak sanggup saya menyebutkannya, tapi begitu di atas kertas itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, haram menyentuhnya kalau tidak berwudu, haram menginjaknya, haram meletakkannya di tempat najis. Kertas menjadi mulia kalau bersanding dengan Al-Quran. Malam, berapa banyak malam, tapi malam itu menjadi mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tapi ketika Quran turun di bulan itu menjadi mulia. Malam Quran turun di malam itu, dua kali Allah nyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Satu ayat lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mulut yang dipakai untuk membaca Quran, maka mulut itu menjadi mulia. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca, menghafal, mengamalkan Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bangkit bersama para malaikat. Pandang kanan malaikat, pandang kiri malaikat, tengok depan belakang malaikat. Inilah orang yang akan dibangkitkan bersama malaikat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dipanggil untuk memberikan syafaat. Allah berikan kepada mereka syafaat, lalu kata Allah, kau beri siapa yang kau mau beri syafaat. Tentu adik-adik ini ketika dipanggil Allah nanti, kasih siapa yang mau kasih syafaat. Yang pertama dikasihnya syafaat emaknya, habis itu ayahnya, habis itu gurunya, habis itu Pak Gubernur, Wakil Gubernur, tentu saja Ustadz Abdul Somad. Walaupun tak terlalu banyak jasa pada kalian, tapi insya Allah foto tadi kan dicetak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Begitulah penghafal Quran dimuliakan Allah, dimuliakan di bumi, dimuliakan di langit, dimuliakan di catatan-catatan para malaikat. Mereka yang dirindukan Allah. Ada seorang ulama yang sangat terkenal, meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ada dua. Yang satu Syekh Ahmad Khatib Sambas, lebih tua. Yang satu lagi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, dari Minangkabau, Imam Masjidil Haram. Waktu itu majlis paling banyak dihadiri orang di Masjidil Haram setelah Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Sampai akhirnya terlintas dalam hatinya, inilah majlis yang paling ramai, inilah majlis yang paling diterima orang, inilah majlis yang paling hebat. Suatu malam dia bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dalam mimpi itu dia bertanya, "Ya Rasulullah, di antara majelis-majelis yang ada di Masjidil Haram ini," waktu itu di tiang-tiang Masjidil Haram itu ada majelis si fulan, ada majelis fulan, ada majelis fulan. Di antara majelis yang paling ramai ini, majelis mana yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada satu majelis di tiang anu di Masjidil Haram. Terkejut Syekh Ahmad Khatib. Oh, bukan majelis aku. Dicarinya majelis di tiang yang disebutkan Rasulullah. Dicarinya, ditengoknya di tiang itu cuma satu guru menghadapi satu murid. Heran dia, kenapa majelis ini yang dikatakan Rasulullah dalam mimpi majelis yang paling mulia? Ditanyanya, apa yang kau ajarkan? Rupanya guru ini hanya mendengarkan muridnya mengulang hafalan Quran, dan dia tidak menerima murid sebelum satu murid ini selesai. Hafal Quran 30 juz lengkap dengan sanadnya, qiraat Imam Hafs dari Imam Asim, qiraat Imam Warsh, qiraat Imam Kumbul, Ibnu Katsir. Setelah hatam murid ini, dia terima murid yang baru. Rupanya majelis yang paling mulia itu bukan ditengok dari jumlah jamaahnya, tapi ditengok dari kualitas. Yang paling berkualitas adalah Quran. Itu yang dikatakan Nabi dalam hadis, khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang mengajarkan Quran, orang yang belajar Quran, orang yang menghafal Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu, masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat adalah orang-orang yang beruntung. Betuah, kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Kenapa begitu? Hidup di zaman yang kata orang canggih banyak godaan. Berapa banyak anak-anak yang rusak kepalanya karena parabola, karena internet. Tapi justru di zaman ini pula anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Menghafal Quran tahun 70-an dengan menghafal Quran tahun 2023 tak sama. Waktu itu yang merusak kepala umat manusia ini tak banyak, tapi di tengah anak muda rusak kepalanya karena website, game online, judi online, maaf cakap seks online, tapi justru anak-anak bisa menjadi penghafal Quran. Allah menjaga kalian dengan hafalan Quran ini, insyaallah. Diturunkan Allah malaikat penjaga, sebagaimana Allah
menurunkan kepada seorang sahabat, tiba-tiba di dalam kemah dia sholat, di tengah, di luar dia dengarkan ringkikan kudanya. Setelah itu dia melapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat aku membaca surat Al-Kahfi ya Rasulullah, tiba-tiba kudaku meringkik, apa yang terjadi malam itu? Kata Nabi SAW, Allah mengirimkan malaikat menurunkan rahmat untuk engkau. Kuda itu bisa melihat malaikat, engkau tak bisa. Begitulah ketika adik-adik nanti mengulang hafalan murojaah di rumah, saat dibacakan Quran di rumah itu turun rahmat. Saat dibacakan di kamar itu turun rahmat. Saat dibacakan di kantor turun rahmat. Maka sudah berapa kali tahun lalu saya hadir wisuda tahfiz Quran, tahun ini saya datang setahun sekali ke Pontianak, ada lagi wisuda. Sebetulnya berapa orang yang di wisuda ini? Kata kiai, kata ustadz kita, setiap 3 bulan sekali anak-anak dites, yang lulus berkisar antara 30 sampai 50 orang. Inilah yang diwisuda terus. Mudah-mudahan tercapailah target 5.000 penghafal Quran di Kalimantan Barat ini insyaallah. Sehingga Allah menurunkan rahmatnya ke negeri ini terjaga, terpelihara. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita tinjau sejarah kembali pulang ke beberapa abad silam, memang nampak tanah ini bertuah. Di antara banyak tanah ini yang dipilih oleh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan sebuah kerajaan, berdiri kesultanan, berdiri masjid. Sampai hari ini keindahan itu bisa dinikmati. Kita telusuri Sungai Kapuas, nampak istananya, nampak masjidnya, ada kuburan sultannya. Ini tanah yang dimuliakan Allah sejak dari zaman silam. Selesai masa kerajaan, muncul Orde Lama. Habis masa Presiden Soekarno-Hatta, muncul Orde Baru. Habis masa Orde Baru, datang masa reformasi. Ternyata negeri ini masih bertuah. Zaman boleh berganti, musim boleh berubah, macam-macam sistem negara, dari kesultanan, kerajaan sampai republik. Tapi ternyata apa yang terjadi? Walaupun kita pakai republik, demokrasi, ternyata Allah berikan keberuntungan. Akhirnya tetap ada kepedulian kepada Al-Quran.